kembali lagi bersama kami podcast Kementerian Agama Kabupaten Selatan bisa bincang-bincang santai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tahun Baru Hijriah. Saat ini telah hadir seorang narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, yaitunya Bapak Haji Abran Purnanda MAG. Selamat sore Pak Kemenak. Selamat sore Pak Kemenak, hari ini adalah 1 Muharram 1443 Hijriah. Apa sih Pak makna Tahun Baru Hijriah itu? Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, karena tadi kita telah mengikuti protokol kesehatan, telah cuci tangan, ya, dan kemudian kita jaga jarak. Saya ngusul ini, gimana kalau kita buka masker biar lebih mudah ngomongnya. Silakan Pak, silakan Pak. Nah, alhamdulillah bisa lebih enjoy. Tahun penanggalan kalender Islam disebut juga dengan penanggalan kalender Hijriah. Berbeda dengan penanggalan kalender Masehi. Pergantian hari di kalender Masehi itu ditandai dengan jam 00 tengah malam. Sementara kalau di penanggalan kalender Hijriah itu ditandai dengan pergantian antara siang dengan malam, yakni waktu maghrib. Waktu maghrib, dan itu sudah ada ketentuan-ketentuan falakiyah yang mengaturnya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa penanggalan kalender Islam itu disebut dengan Hijriah? Itu adalah diawali dengan peristiwa sejarah Rasulullah SAW, yakni ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan hijrah ini dari Mekah ke Madinah, dan cukup panjang sejarahnya di masa Rasulullah, di mana ketika belum hijrah itu Rasul berserta para sahabat itu mengalami tekanan-tekanan, embargo fisik dan batin oleh kaum musyrik Quraisy, sehingga Allah memerintahkan ketika itu untuk melakukan hijrah. Kemudian sebelum hijrah itu juga Rasul mendapat banyak cobaan. Orang-orang yang beliau cintai sebelum hijrah itu wafat. Di antaranya adalah istri beliau sendiri, Ibunda Siti Khadijah. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nah, peristiwa hijrah ini terjadi sekitar 12 tahun setelah kerasulan, atau Rasul diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa hijrah ini beliau didampingi oleh sahabat beliau yang sangat setia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu cukup panjang, ditempuh dengan jalan kaki dan sempat transit, ya, bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy itu di Gua Thur. Cukup banyak mukjizat yang Allah berikan dan keajaiban yang Allah berikan kepada Rasul dan sahabat beliau tercinta Abu Bakar Siddiq, sehingga sampai ke Madinah Al-Munawwarah, disambut oleh kaum Ansar ketika itu dengan salawat badar, ya, dan banyak hal-hal lain. Ini adalah sekelumit tentang peristiwa hijrah. Para sahabat setelah Rasul wafat, ya, tahun hijrah ini ditentukan ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Para sahabat, para ulama ketika itu, pemimpin-pemimpin Islam ketika itu bersepakat penanggalan hijrah ini dijadikan momentumnya adalah dari peristiwa hijrah, penanggalan hijriah ini. Nah, itulah kira-kira sekelumit apanya. Barangkali dalam waktu yang singkat dan terbatas ini tidak mungkin kita ungkap lebih dalam, tapi kita melihat maknanya, makna hijrah.
Makna dari hijrah. Secara bahasa dan secara historis, hijrah itu adalah berpindah, di mana Rasul berpindah dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu juga adalah berpindah. Sekarang berpindah seperti apa? Yang disebut dengan hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara fisik, tapi itu adalah perpindahan dalam bentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Di Makkah Rasul dan para sahabat terkucilkan, terintimidasi, teraniaya, maka pindah ke tempat yang lebih baik di Madinah yang dielu-elukan oleh masyarakat Madinah, terutama kaum Ansor, dan beliau di sana juga menjadi pemimpin bagi kaum muslimin dan pemimpin bagi masyarakat Madinah itu sendiri. Artinya pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk keadaan yang lebih. Kemudian hijrah itu juga tidak hanya dipahami berpindah secara fisik, tapi berpindah dari sikap. Dari sikap yang tidak baik kepada sikap yang baik, itu juga hijrah. Dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang lebih baik, itu juga hijrah. Dari perilaku, perpindahan perilaku dari yang tidak baik, dari yang baik ke arah yang baik atau lebih baik, itu juga disebut dengan hijrah bagi kita maknai itu di masa-masa sekarang ini. Anak-anak kita dari yang malas menjadi rajin, itu juga adalah hijrah. Sehingga sekarang banyak ya wanita-wanita muslimah, sebelumnya dia tidak memakai hijab atau jilbab, namun setelah ada perubahan, ada wawasan dan ada kesadaran untuk menutup aurat, maka dia berhijrah dari tidak berhijab menjadi wanita muslimah yang menutup aurat. Itu juga disebut dengan hijrah. Nah, kira-kira begitulah makna selintas tentang hijrah ini. Selanjutnya bagaimana spirit hijrah berkaitan dengan kondisi saat ini? Terkait dengan kondisi saat ini adalah hal yang sangat tepat kita jadikan sebagai momentum tahun baru Hijriah ini. 1 Muharram 1443 Hijriah, 10 Agustus 2021 Hijriah. Bagaimana semangat hijrah ini yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dahulunya. Setiap peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini kita jadikan sebagai momentum untuk tetap melakukan perpindahan demi perpindahan, peningkatan demi peningkatan, perbaikan demi perbaikan. Ini adalah spirit hijrah itu sendiri. Contoh yang terkini adalah kita sekarang tengah dilanda wabah atau pandemi COVID-19. Bagaimana spirit hijrah ini kita jadikan memupuk semangat kegotong royongan kita dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Barangkali sebelum ini tidak begitu taat atau patuh kita kepada prokes. Dengan momentum hijrah ini kita akan semakin taat dalam melaksanakan protokol kesehatan. 5M+1D itu tidak kita tinggalkan, tapi semakin kita tingkatkan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi interaksi, dan tetap berdoa agar kita tetap sehat, pandemi hilang, ya, negara kita semakin kuat, ekonomi semakin bertumbuh dan berkembang. Amin. Nah, ini salah satu makna atau spirit terkini tentang hijrah, semangat hijrah ini. Nah, kemudian yang kedua, terkininya itu juga adalah dari sisi peningkatan kinerja. Ini juga adalah hijrah, perpindahan dari kinerja sedang-sedang saja menjadi kinerja yang baik. Dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang lebih baik lagi. Itu juga adalah spirit hijrah. Artinya spirit hijrah ini tidak ada penurunan. Dia kedepannya tetap meningkat.
walaupun sedikit, tapi tetap ada peningkatan. Ini sangat sesuai dengan konteks hadis Nabi. Ya. Orang yang masa lalunya, orang yang masa sekarang sama dengan masa kemarin, itu adalah orang merugi. Orang yang masa sekarang lebih baik dari masa yang kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Iya. Namun orang yang masa sekarang lebih buruk dari masa yang kemarin, itu adalah orang yang celaka. Nah, hadis Nabi saja memotivasi kita untuk melakukan perpindahan untuk melakukan peningkatan, perpindahan untuk melakukan perbaikan. Itu. Jadi semangat atau spirit hijrah ini adalah untuk terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita di Kementerian Agama, kita melakukan pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik kita ini waktu demi waktu semakin meningkat kualitas. Di KUA kecamatan pelayanan publiknya meningkat. Di kantor kita pelayanan hajinya meningkat. Tunjangan sertifikasi gurunya meningkat. Pelayanan keagamaan lainnya, konsultasi keagamaan meningkat. Di madrasah pelayanan kepada masyarakat, peningkatan nilai akademis siswa juga semakin meningkat. Nah, itu adalah bisa tercapai melalui spirit hijrah itu tadi. Artinya spirit hijrah adalah spirit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik itu secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, ataupun secara makna psikisnya dari sikap satu kepada sikap yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu spirit hijrah terkait dengan kondisi terkini. Nah, terakhir ada teringat juga termasuk spirit hijrah ini adalah dalam bentuk filantropi. Filantropi, Pak ya. Artinya kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Kita mencontohkan bulan Ramadan tahun 1441 di 2020 itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan siar Ramadan cukup bagus. Di Ramadan tahun kemarin 1442 ternyata lebih bagus lagi. Kenapa? Sudah diwarnai dengan keinginan untuk melakukan kepedulian sosial. Yang sangat kita catat dan kita patut acungi jempol ya. Kawan-kawan di kantor, di KUA, di madrasah itu hampir setiap hari menyiapkan takjil gratis. Kemudian Jumat berkah setiap Jumat, dan itu sampai sekarang alhamdulillah tidak berhenti. Nah, ini juga spirit hijrah. Ke depan atau perubahan ke arah yang lebih baik, itulah dia spirit hijrah. Terima kasih Pak Kemenak atas uraiannya tentang makna dan spirit hijrah. Sebelum ditutup Pak Kemenak, ada lagi yang perlu disampaikan untuk pemirsa yang berada di rumah? Terima kasih. Barangkali sebagai closing statement terkait dengan podcast kita, karena ini juga adalah tayangan yang kedua ya. Ini juga adalah hijrah. Iya Pak, betul. Perubahan, inovasi itu adalah spirit hijrah. Sebelumnya di tahun kemarin kita belum punya podcast, sekarang sudah punya podcast walaupun dengan perangkat yang sederhana. Mudah-mudahan 1 Muharram tahun yang akan datang kita sudah punya mini studio yang representatif. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bisa itu tulisannya B besar, I kecil, S besar, A kecil, 3 tanda seru. Bincang santai. Itu. Semua serius, isu-isu aktual yang kita bahas, tapi dikemas dengan cara yang santai sehingga tidak menimbulkan goncangan atau riak-riak yang cukup tinggi, karena kita santai. Barangkali pada pertemuan yang akan datang kita juga sambil ngopi-ngopi, ya, makan goreng ubi dan sebagainya, sehingga lebih santai lagi. Iya Pak. Dan ini adalah juga momentum hijrah bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemenak atas bincang-bincang santainya pada kesempatan ini. Insya Allah jika Bapak ada waktu untuk saja kita sambung lagi pada lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.